idza kharaju faqtuluhum, maka apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tuh, jangan ragu kata Nabi. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. 3 kali Nabi nyebutnya. Fatuba liman qatalahum, fatuba liman qatalahum, 20 kali. Beruntunglah yang memerangi mereka, beruntunglah yang memerangi mereka, beruntunglah yang memerangi mereka. Maka nanti di hari kiamat, kalau Allah bangkitkan, kamu di dunia jadi apa? Polisi. Jawabannya begitu. Di mana tugasnya? Densus. Kerjaan kamu apa? Nangkap teroris. Langsung masuk surga itu. Bener, langsung masuk surga. Ini catat pernyataan saya ya. Mau saya upload, langsung masuk surga. Hadisnya jelas. Maksud saya begini, ngapa polisi minder nanganin orang kayak gitu? Kadang-kadang minder kita karena belum tahu kan, Ustadz mereka tuh soleh banget Ustadz. Jadi gimana? Jangan minder. Ini tugas dari Allah, perintah dari Rasulullah, dan perintah dari negara. Udah jelas betul. Ada undang-undangnya. Subhanallah. Keluar perintahnya. Ini kalimat pentingnya. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum, maka dimanapun mereka kalian temui mereka, apabila mereka semua sudah keluar, kata Nabi, teroris itu sudah bermunculan, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi teroris itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Jadi memerangi teroris itu hukumnya wajib karena fi'il amr ini. Dan memerangi teroris itu pahalanya besar. Dan yang mati, kata Nabi, karena perang melawan Khawarij, itu adalah sebaik-baiknya kematian. Mati syahid yang nilainya paling tinggi, mati perang sama teroris. Jadi sebetulnya yang mati syahid itu bukan teroris, tapi petugas yang gugur karena perang melawan teroris. Kalau terorisnya mati sangit. La ilaha illallahul malikul jabbar wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sayyidul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakapolres, Bapak Kompol Zulkarnain SH.MH, yang saya hormati segenap pejabat utama Polres Tulang Bawang Barat, yang saya hormati segenap perwira dan semua personil Polres Tulang Bawang Barat. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya ditugasi Pak Kapolda melalui Bapak Wakapolda untuk menyampaikan ceramah wawasan kebangsaan. Biasanya ceramah kita bahas sholat ya. Ini kita nggak bahas sholat. Ini tidak terkait dengan maulid Nabi, juga tidak terkait dengan Isra wal Mi'raj dan momen-momen lainnya. Tapi ini berkenaan dengan wawasan kebangsaan. Mengapa ini jadi penting? Bahkan non-muslim pun baik mendengar juga. Karena kita ini di Indonesia yang populasinya mayoritas beragama muslim. Kita ini di Indonesia seringkali dihadapkan dengan persoalan ada pihak-pihak oknum-oknum yang membenturkan antara kehidupan beragama dan bernegara. Seakan-akan ada konflik antara berislam dan bernegara. Nah, ini mesti kita luruskan sebetulnya. Dan polisi, terutama Pak Babin ya, Babin Kamtibmas, ujung tombak masyarakat yang mungkin bisa bersentuhan langsung. Pas lihat di masjid ada orang ceramah misalnya nyaci maki pemerintah, ngomongin negara ini negara togut. Nah, ini mesti ada solusinya. Ada modal pengetahuan untuk itu semua.
Nah, pada kesempatan kali ini saya hendak awali bahwasanya mula-mula kelompok-kelompok begini ini beragamanya dengan cara eksklusif atau eksklusivisme. Apa itu? Cara beragama yang tertutup. Jadi dia merasa kelompoknya paling benar dan kemudian menyalahkan orang lain. Bahkan mudah betul mengkafir-kafirkan orang. Mudah betul membid'ah-bid'ahkan orang. Nah, polisi jangan. Nanti polisi celana cingkrang misalnya. Kemudian dikit-dikit ngomongin orang bid'ah, ngatain orang bid'ah misalnya. Jangan sampai sedemikian rupa. Itu cara beragama yang eksklusif, yang kaku. Kita sudah diajarkan dalam beragama ini, beda agama jangan ribut, lakum dinukum waliyadin. Kita sudah diajarkan begitu, saling menghargai. Jadi jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti di GPI Tulang Bawang kemarin kan. Ya, alhamdulillah Polda Lampung tegas sekali. Karena mengapa? Kita ini jangan mentang-mentang mayoritas jadi arogan. Saya kemarin acara MUI di Jakarta. Ada perwakilan MUI Majelis Ulama Indonesia dari Nusa Tenggara Timur. Pernah kejadian kata mereka di satu wilayah di Indonesia ini ada gereja yang dibakar oleh umat Islam. Nah, di sana orang-orang Nasrani minta izin, Pak Ustadz minta izin masjid mau kami bakar. Cuma nanti habis kami bakar kami bangun lagi. Jadi bakar masjid minta izin, nanti kami bangunkan lagi. Tujuannya apa? Ya agar yang di sana tuh tahu bukan cuma mereka yang bisa bakar masjid, kami juga bisa bakar gereja. Apa kata kiai yang dari NTT itu? Tolonglah umat Islam di kawasan mayoritas itu jangan arogan kepada yang minoritas. Saya pikir iya juga ya. Kita ini beragama itu damai. Beragama itu rahmatan lil alamin. Jadi sudah ada rumusnya. Berbeda itu biasa. Ini namanya bineka tunggal ika lakum dinukum waliyadin. Nah, antar sesama umat Islam pun kan banyak paham kan? Banyak madhab. Ada yang cara sholatnya sedekapnya di dada. Ada yang di bawah pusar, di bawah dada, di atas pusar. Ada yang sedekapnya di bawah pusar. Tapi jangan kebawahan ya. Bahaya kalau kebawahan nantinya. Biarkan ada yang subuhnya kunut, ada yang subuhnya enggak pakai kunut. Yang subuhnya kunut bagus. Yang subuhnya enggak pakai kunut bagus. Yang enggak bagus, yang enggak sholat subuh kan begitu. Jadi biarkan perbedaan, kan ada rumusnya di Quran. Lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami, untuk sampean amal sampean, untuk kamu amal kamu. Biarkan perbedaan, nggak usah ngusik. Itu hal prinsip masing-masing. Ya kayak kita hidup bertetangga, urusi rumah tangga kita sendiri, jangan ngurusi rumah tangga orang. Betul nggak kira-kira? Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Ini saya pikir omongan orang di pasar tapi masuk akal ini. Masuk akal betul kalau bagi saya. Makanya kalau hidup ini jangan hanya ingin keseragaman. Biarkan semuanya dalam keberagaman. Jangan eksklusif. Cara beragama yang eksklusif ya membuat kita membatasi diri akhirnya. Agama apapun kalau eksklusif, dia tidak akan menghadirkan kedamaian dan ketenangan. Ini yang pertama. Naik yang kedua, ini yang agak beresiko. Cara beragama yang ekstrim. Kita nyebutnya ekstremisme. Ini lebih berbahaya lagi. Karena kelompok-kelompok ekstrim ini membenturkan antara beragama dengan bernegara. Sekarang ada kelompok-kelompok yang mengatakan Pancasila togut. Togut itu simbol iblis ya, kalau bahasa kitanya. Pancasila togut, Undang-Undang Dasar 1945 togut, NKRI togut, kemudian anti bineka tunggal ika. Mereka
ingin semua orang sepaham dengan mereka semua. Dan aliran-aliran kayak gitu kan cukup banyak. Dia belum memberontak, dia belum jadi teroris, tapi dia sudah anti NKRI. Seperti yang kemarin ditahan Polda Lampung, khalifahnya itu. Mereka bikin pelang di mana-mana, khilafatul muslimin. Dan orang yang masuk ke mereka wajib taslim. Taslim itu Pak menyatakan masuk Islam lagi. Nah, orang yang belum taslim kepada khalifahnya itu kafir semua. Jadi kita ini orang kafir bagi dia. Karena kita belum taslim gitu. Nah, kalau sudah taslim ke sana nanti bayar zakatnya ke kelompok mereka. Jadi ATM kita, supply duit terus ke mereka. Kemudian yang berikutnya nanti kita hormat bendera haram. Nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Begitu mereka. Ikut pemilu juga haram. Jadi pegawai negeri juga haram. Ya, masih mending kan? Daripada mereka jadi pegawai malah jadi racun di dalam. Sampai sedemikian rupa. Dan mereka bikin kampung khilafah di sini, bikin kampung khilafah di sana. Saya tanya dengan penegak hukum, itu kok nggak ditangkap padahal dia anti NKRI? Jawabannya apa? Nggak ada payung hukumnya Ustadz. Mau ditangkap pakai apa? Yang kemarin ditahan kan karena prokes kan? Karena dia memfatwakan nggak boleh pakai masker. Jadi jalan sehat, pawai, PPKM lagi puncak-puncaknya, dia malah pawai nggak pakai masker sama sekali. Konsekuensinya hukum, melanggar undang-undang kekarantinaan. Hanya sebatas itu saja. Belum lagi ini lagi marak NII misalnya. Seperti di Garut kemarin ya. Sampai demo besar-besaran gara-gara bupatinya ngangkat pejabat yang orang NII. Kalau NII ini lebih itu lagi karena mereka membolehkan jadi polisi, membolehkan jadi TNI, membolehkan jadi pegawai, tujuannya untuk mempengaruhi. Kalau NII itu kan merampok saja halal dia demi kebutuhan perjuangan. Nah, jadi ada kelompok-kelompok yang memang ingin membenturkan itu semua. Nah, saya ingin kasih clue-nya tentang khilafah misalnya. Mereka ngomong wajib menegakkan khilafah. Ini kan lagi ngetren Indonesia. Untung pemerintah cepat membubarkan HTI itu, Hizbut Tahrir Indonesia. Kalau nggak dibubarkan makin banyak mereka. Ini jawabannya nih buat Babin misalnya kalau ketemu orang-orang begitu, cara ngejawabnya tidak ada satupun dalilnya di dalam Islam ini, dalam Al-Quran dan hadis kewajiban menegakkan khilafah. Ini jawabannya. Jadi tidak ada satupun dalilnya kewajiban untuk menegakkan khilafah. Jadi kalau ada orang ngajak menegakkan khilafah, dia sudah berbohong. Dia sudah mengkamuflase agama. Bahkan justru Nabi bersabda, al-khilafatu fi ummati talatuna sana. Khilafah di tengah-tengah umatku itu kata Nabi hanya 30 tahun. Hanya 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, 12 kan? Utsman 12 tahun, 24, sisanya Ali 6 tahun. Hanya 30 tahun, itu mamulkun. Habis itu kerajaan. Jadi hanya 30 tahun. Orang ngayal yang ngomong ingin menegakkan khilafah. Makanya saya kalau dialog-dialog dengan kelompok mereka, coba tunjukkan satu saja kata saya, dalil untuk menegakkan khilafah. Cuman masalahnya, yang mereka kamuflase ini orang-orang yang nggak pernah mondok. Kalau orang mondok itu nggak mungkin bisa ditipu oleh mereka. Yang nggak pernah mondok. Terus sayangnya kadang-kadang belajar agama cuman lewat internet. Kan nggak boleh belajar tanpa guru itu. Gurunya setan. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa. Ini yang dikamuflase mereka itu orang-orang awam, orang-orang nggak ngerti agama. Mohon maaf ya, ada beberapa oknum anggota polisi yang juga terpapar karena baru hijrah. Ada polisi hijrah ya, baru hijrahnya salah tapi masuk kelompok-kelompok yang kayak gitu. Nah ini harus diantisipasi. Makanya saya senang saja dengan tren hijrah, tren menjadi lebih baik. Tapi tidak boleh salah tempat dalam belajar. Yang bahaya itu kan orang yang sedikit tahu, tapi merasa banyak tahu. Itu yang bahaya. Ini ada cerita ini. Ya, jok-jok saja biar nggak ngantuk ya. Ada cerita ini, Mukidi.
Mungkin dari tulang bawang barat kali ya. Mukidi datang ke kota, seumur-umur di kampung masuk kota. Begitu masuk kota, pikir Mukidi kok di kota rumahnya gede-gede banget. Nggak kayak di kampung kecil-kecil. Karena Mukidi tinggal di pelosok. Begitu Mukidi lewat kantor bank, di kantor bank ada tulisan di kacanya itu open. Mukidi kaget, Masya Allah. Open gede tenan. Nek opennya sakmene koyo apa bolune, pikir dia. Kebayang open biniknya di kampung yang bisa dijinjing kemana-mana. Sedangkan open di kota gede banget gedung. Nah, kemudian Mukidi nongkrongin depan bank ngeliatin tulisan open. Ada turis bule yang dari luar negeri kulit putih itu mau masuk bank. Sama Mukidi dipanggil, Mas, ojo melebu, iku open. Bulitnya noleh, ngomong apa lo orang itu. Bulitnya nggak bisa bahasa Jawa. Masuk aja si bulit tadi, ditungguin sama Mukidi. Pengen tahu nanti keluar jadi apa tuh orang. Setengah jam kemudian keluar, Pak. Cuman yang keluar bukan bulit yang tadi. Yang keluar negro yang dari Afrika. Begitu keluar kaget Mukidi, welah dalah mas wis tak kandani mau gosong awakmu. Oi Mukidi sedikit tahu tapi sok tahu, Pak. Jadi apalagi dalam perkara agama ini kalau sedikit tahu tapi merasa tahu, apalagi berani berfatwa, jadi dhalun mudillun, nanti sesat menyesatkan. Ini saya kasih tahu pengetahuan yang berikutnya juga. Misalnya dalam konteks bendera hitam. Dulu kan rame-rame ya 2019 itu. Sampai sekarang masih ada tuh yang nyisain bendera hitam itu. Bahkan karena memang belum ada aturannya, Pak polisi aja takut kan nyita orang pakai bendera hitam itu. Saya ingin tegaskan begini, bendera hitam yang dilabeli bendera tauhid itu bohong. Coba bapak-bapak pernah belajar agama, sejak kapan ada bendera tauhid? Itu kebohongan yang luar biasa yang mengatasnamakan agama. Orang-orang yang mengatakan bendera tauhid itu bohong. Nabi nggak pernah nyebut ada bendera tauhid. Lantas kemudian di Indonesia kok ngetren sangat ya bendera tauhid, bendera tauhid. Mengapa mereka menyebut itu bendera tauhid? Agar nanti kalau polisi nyita, apa judul beritanya? Polisi nyita bendera tauhid. Jadi mereka mengadakan sakralisasi untuk menipu sebetulnya. Itu bendera tauhid, itu bendera hitam palsu. Bahkan ada fatwa dari Majelis Ulama Nangguru Aceh Darussalam, kalau tidak salah itu tidak boleh menuliskan kalimat tauhid, la ilaha illallah di sembarang tempat. Nggak boleh. Termasuk nulisnya di topi. Mengapa nulis di topi nggak boleh? Bakal masuk toilet soalnya. Nulisnya di baju, nanti bajunya dicuci. Ada bini pemalas diinjek-injeknya nyucinya kalimat tauhid. Tulis di bendera, nanti benderanya didudukin. Makanya Nabi punya cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Beliau masuk toilet, idza dakhala indal khala wada'ahu. Nabi masuk toilet, cincinnya dilepas kemudian diletakkan di luar. Makanya buat ibu-ibu kalau punya kalung liontin Allah, masuk toilet harus dilepas kalungnya, taruh di depan toilet. Begitu keluar toilet, hilang kalungnya. Nggak tahu siapa yang ngambil. Makanya daripada lafaz Allah, lebih baik liontinnya itu tulis nama suami saja. Zulkarnainku sayang. Lebih baik nama suami. Jadi ada orang seolah benar tapi salah, Pak. Karena lafaz itu nggak boleh masuk toilet. Sama kayak bendera itu. Nah, ini saya sebutkan keterangannya biar mantap. Idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan. Jadi jangan sebut bendera tauhid ya, bendera hitam saja. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian.
Maksudnya jangan ikut-ikutan sama kelompok mereka. Dulu waktu ISIS mengibarkan bendera tauhid, bendera hitam sekali lagi di Irak dan Suriah, banyak orang Indonesia berangkat ke Suriah, begayanya jihad bersama Imam Mahdi. Itu korban manipulasi agama ya. Berangkat mereka ke Suriah, berangkat mereka ke Irak sana. Jadi diingatkan, kalau kalian sudah melihat bendera hitam dikibarkan, kata Imam Ali, jangan ikut-ikutan mereka. Karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Kelompok bendera hitam palsu. Mereka bukan yang sebenarnya. Qulubuhum kazuburil hadid. Kelompok mereka itu hatinya keras bagaikan batu. Makanya kelompok bendera hitam itu susah diceramahi. Saking kerasnya hatinya. Ya saya ceramah depan polisi mah enak-enak aja. Coba kalau ceramah depan orang-orang itu, bisa ada yang nimpuk saya itu. Saya ceramah di Metro tanggal 26 Oktober. Lagi ceramah begini nih, lari dia dari belakang. 10 langkah lagi mau sampai, saya langsung disikat lehernya. Tapi di lapas ya. Itu mau saya ekspos nggak enak karena di dalam lapas narapidana terorisme. Jadi susah mereka tuh diceramahi. Mengapa mereka susah diceramahi? Qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka tuh keras bagaikan batu. Susah sekali diceramahi. Walaupun diceramahi juga mereka lembut cara kitanya. Kemarin alhamdulillah akhir Desember kita mengumpulkan 120 anggota JI. Ini belum tersangka loh, belum terduga, belum ditangkap. Mereka ikrar setia NKRI. Mereka ikrar setia NKRI, mau nyanyi lagu Indonesia Raya dan melepas baiatnya dengan JI. 120 orang di Hotel Bukit Randu. Langsung Kadensus Pak Irjen Pol Martinus Hukum yang datang. Alhamdulillah sekarang lagi kita bina langsung terus. Ya ceramahnya nggak begini tapi bahasanya lebih lembut lagi gitu. Ngebujuk mereka kembalilah kepada Islam yang sebenarnya. Islam yang rahmatan lil alamin, jangan Islam yang kayak gitu. Nah, melembutkan hati yang keras kan tak bisa dipukul, tapi dielus-elus, dibujuk-bujuk, digembirakan. Dan perlu saya kasih tahu bahwasanya negara kita ini sudah terlalu baik dengan mereka itu. Karena ngapa? Semua terduga, semua tersangka, termasuk sampai narapidana. Semuanya itu disejahterakan oleh negara. Suaminya dalam penjara, istrinya dinafkahi, lahiran dibiayai, anaknya disekolahkan. Saking baiknya negara ini kepada mereka. Jadi kalau keluar dari penjara masih juga pengen jadi teroris, kebangetan betul tuh orang. Udah kelewatan. Ya, kalau nggak bisa dibina, diapain? Dibinasakan ya. Jadi kembali lagi bahwasanya hati mereka keras sekali. Keras bagaikan batu. Qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka keras bagaikan batu. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, emang ada tah kelompok bendera hitam beneran? Karena saya nyebutnya tadi kan bendera hitam palsu. Ada. Bendera hitam beneran nanti akan ada ketika Imam Mahdi sudah memimpin pasukan melawan Dajjal. Imam Mahdi memimpin pasukan melawan Dajjal. Yang tidak lama kemudian setelah itu turun Nabi Isa Al-Masih. Saudara kita dari umat Kristiani nyebutnya Yesus, orang Islam menyebutnya Isa, ya sama aja. Itu yang membunuh Dajjal nantinya. Cuman jangan mikir ke sana. Karena Dajjal itu akan muncul kalau sudah terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut. Tidak ada satupun daun hijau. Saya lihat daun karet masih hijau semua itu ya. Hujan masih tiap hari sekarang. Makanya Pak, kalau turun hujan ucapkan Alhamdulillah, Dajjal masih tange. Masih tange. Karena kalau Dajjal sudah turun, semua negara bubar. Jangankan kepolisian, NKRI bubar, Amerika bubar, Tiongkok bubar, Eropa bubar semua. Gimana nggak bubar? Semua orang kelaparan. Tidak ada satupun yang bisa dimakan. Semua kering. 3 tahun kemarau soalnya. Kering semua, tidak ada yang dimakan, semua negara bubar. Dajjal datang menjajah. Dan banyak orang gak kuat dengan fitnah Dajjal. Orang lapar kan. Tiba-tiba Dajjal datang. Man,
Ada pecel lele, nah bisa telap iman kita. Karena perut lapar. Kata sahabat Nabi, kami makan apa kalau kelaparan begitu? Umatku cuman makan tasbih, kata Nabi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saking beratnya. Jadi kejauhan kalau mikirin bendera hitam itu. Karena hujan masih turun secara teratur. Bersyukurlah ketika hujan turun. Setidak-tidaknya itu tanda kiamat akhir zaman masih agak tangih. Dajjal masih tangih. Kita tidak akan mengalami itu semua. Baik, cara beragama yang ekstrim. Anti Pancasila, anti negara. Begini, mereka sering menipu kita begini. Pancasila itu togut. Negara kita ini kok dasarnya bukan Islam tapi Pancasila. Nah ini nipu kita itu. Nabi dulu hijrah ke Madinah. Pertama kali bikin negara, Madinatul Munawwarah. Negara yang dideklarasikan oleh Nabi. Sama lah kayak Pak Karno sama Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta membacakan proklamasi. Negara yang dideklarasikan, diproklamasikan oleh Nabi itu, dasar negaranya bukan Al-Quran. Dasar negaranya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Nah, pendiri bangsa kita, semua elemen bangsa Indonesia, setelah memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemerdekaan Indonesia, maka menyepakati dasar negara kita piagam Jakarta. Nabi dulu piagam Madinah, kita piagam Jakarta, yang kemudian mengerucut menjadi Pancasila. Nah, gimana cara kita ngejawab kalau berbenturan masyarakat begitu? Begini, Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Ini cara jawabnya. Pancasila itu bukan agama, Pancasila itu bukan untuk menggantikan agama, dan Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Saya ulang sekali lagi, Pancasila bukan agama. Dan Pancasila bukan untuk mengganti agama. Dan Pancasila itu sesuai dengan nilai-nilai agama. Kan jelas, qul huwallahu ahad. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Quran semua itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Quran semua. Jadi Pancasila sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Jadi jangan mau dikamuflase, jangan mau ditipu. Terus ada nih bahasanya begini nih. Kalau kelompok-kelompok itu tuh, kelompok-kelompok radikal itu begini kalimatnya. Kamu milih agama atau milih NKRI? Bahasanya. Milih Islam atau milih NKRI, kata dia. Kalau milih Islam udah pasti masuk surga, kata dia. Tapi kalau milih NKRI belum tentu masuk surga. Nah, ini harus bisa dijawab ini. Karena itu jebakan sebetulnya. Sama seperti orang bertanya begini. Milih taat sama Allah atau taat kepada orang tua? Itu kan nggak bisa dipilih kan? Jawaban yang benar bukan memilih. Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah. Itu maksudnya. Milih taat sama Allah atau menafkahi anak istri. Kan nggak bisa ditanyakan begitu kan? Kamu pilih taat sama Allah atau kamu menafkahi anak istri? Ya nggak bisa dipilih itu. Karena mengapa? Menafkahi anak istri adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Sama kalau ditanya, milih Islam atau milih NKRI? Jawabannya, memilih NKRI, bela negara, bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang mati membela hartanya mati syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Orang yang mati membela keluarganya mati syahid. Orang yang mati membela negaranya mati syahid. Ini jawaban yang paling tepat. Baik, kita naik yang ketiga ini. Nah, ini yang agak tajam ya.
radikalisme yang sudah terorisme. Polisi harus berani melawannya. Saya pikir begini, tugas memerangi teroris itu bukan cuma tugas Densus 88, tapi tugas semua elemen masyarakat. Terutama ini tugasnya para ulama, tugasnya para ustadz, para kiai sebetulnya. Beragama yang radikalis teroris. Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Setuju nggak kira-kira? Islam bukan agama teroris. Nah, makanya ada pernyataan bagus nih dari BNPT. Ini bahasa resmi BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bahasa BNPT begini, terorisme tidak terkait dengan ajaran agama apapun. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Setuju nggak kira-kira? Nggak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Namun kita mesti waspada. Ada orang-orang yang memanfaatkan bahasa agama untuk aksi-aksi terorisme. Ini benar. Menggunakan bahasa agama, jihad, kan bahasa agama yang dipakai untuk aksi terorisme. Dan biasanya terorisme itu melibatkan kelompok agama mayoritas. Bukan hanya Islam. Coba kita lihat di Myanmar, teroris radikalisnya beragama Buddha. Umat Islam dibantai di sana. Di India, teroris radikalisnya beragama Hindu. Kan begitu. Kemarin barusan kejadian, masjid dibakar, gereja dibakar pas Natal kemarin, Natal 2021. Itu ada gereja yang dibubarkan, gereja yang dirusak oleh teroris yang beragama Hindu. Hindu tidak pernah mengajarkan terorisme, tapi ada orang Hindu yang berideologi teroris, ada. Tapi membajak agama Hindu. Kemudian di Papua, ya belum lama kemarin kan, terorisnya membacoki kiai sampai wafat meninggal dunia. Terorisnya beragama Kristen. Di New Zealand, orang Muslim lagi Jumatan ditembakin semua. Terorisnya beragama Kristen. Jadi memanfaatkan kelompok agama mayoritas. ISIS, terorisnya beragama Islam. Jamaah Islamiyah Al-Qaeda beragama Islam. Di Indonesia JI yang banyak kan, sama JAD beragama Islam. Selalu begitu karena mereka menunggangi, mengkamuflase kelompok agama mayoritas. Nah, sekarang begini, ada tidak ajaran Islam yang dengan tegas memerangi teroris? Nah, ini yang masuk kita. Jadi terorisme itu bahasa keren, Pak. Bahasa jadulnya, teroris itu khawarij. Dari zaman dulu sudah ada khawarij itu. Sekarang kita nyebutnya teroris. Dulu nyebutnya khawarij. Khawarij pertama itu namanya Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah ini Nabi aja dikritik. Nabi lagi membagi harsil ghanimah. Si teroris berdiri, Dzulkhuwaisirah ini, ya Muhammad, i'dil. Masya Allah, nggak sopan. Nggak sopannya pertama apa? Dia nyebut Nabi dengan nama langsung. Berani nggak nyebut Pak Zul dengan nama langsung? Ya Zulkarnain, kena gampar ya macam-macam. Nggak bisa begitu nyebut Nabi, ya Muhammad, i'dil, berbuat adillah. Lebih kurang ajar lagi, karena dia nuduh Nabi nggak adil. Berani nggak anggota ngomongin Pak Kapolres nggak adil? Kena jitah dengan macam-macam. Ini orang Nabi loh, Nabi itu kekasih Allah kan? Habibullah, orang yang paling dikasih oleh Allah. Dia katakan begitu. Coba bayangkan, umpamanya di tengah-tengah kita ini sekarang ada Nabi Muhammad. Kali kita berebut mencium beliau ya. Sekarang dia ada Nabi, alangkah kita, mungkin kita kerubutan meluk beliau. Nah, dia mengatakan Muhammad berbuat adillah. Kata Nabi, kalau saya nggak adil, gimana kalian? Alangkah rusaknya kalian kalau saya sendiri nggak adil. Orang ini balik kanan, langsung keluar pergi, nggak minta maaf. Yang keselkan komandan-komandannya Nabi, Khalid bin Walid. Itu mungkin Kapolrinya kalau zaman sekarang ya. Kemudian siapa? Umar bin Khattab, panglima TNI-nya. Kata Khalid, Nabi izinkan saya menggal leher orang itu. Sekali sahabat aja putus kepala orang. Da'hu, kata Nabi, jangan, biarkan dia.
Nanti orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Tapi kata Nabi, setelah aku tiada, orang itu enggak satu, dia akan banyak. Setelah dia jadi banyak, setelah aku tiada, kata Nabi, kalian wajib untuk memeranginya. Begitu Nabi menegaskan. Nanti kita bahas hadis-hadis tentang kewajiban memeranginya. Nah, Zulkhuwaisirah ini sahabat Nabi. Profilnya, tampilannya tuh soleh banget. Jidatnya hitam. Du shima'in baina ainaih. Ada tanda hitam di antara kedua matanya. Maaf nih kalau ada anggota yang jidatnya hitam ya. Jangan dituduh teroris nih kayaknya ya. Jangan Pak, jangan dibully kalau ada yang jidatnya hitam. Saya nggak mengatakan yang jidatnya hitam teroris, cuman Zulkhuwaisirah jidatnya hitam gitu. Kan jidatnya hitam kan gampang sih Pak. Satu, ada 5 macam jidat hitam itu. Satu, rajin sujud. Mungkin sekali tahajud 3 jam sujudnya. Ya hitam lah jidatnya. Yang kedua, waktu sujud diurak-urak. Hitam juga. Jajah ada anggota. Kalau tiap kali sholat diurak-urak, seminggu udah hitam. Kata Pak Wakapolres, rajin sholatnya anggota. Jidatnya hitam. Padahal seminggu diurak-urak di lantai. Yang ketiga, kepentok tiang listrik, jedut, hitam campur benjol. Yang keempat, diketok bininya pakai wajan. Karena ketahuan kawin lagi. Hitam juga. Yang kelima, disedot pakai alat bekam. Ya hitam juga lah. Jadi Zulkhuwaisirah ini jidatnya menghitam, waqatul lihyah, dan janggutnya panjang, lebat, acak-acakan. Janggut panjang, lebat, acak-acakan. Tapi saya nggak mengatakan yang berjanggut itu teroris loh, Pak. Jangan digoreng-goreng nih, Pak. Versi fullnya akan saya upload di YouTube soalnya. Jadi janggutnya panjang, walaupun saya sarankan janggut itu yang rapi. Karena janggut itu sunnah Nabi kan, yang rapi. Cuman kalau anggota kan sudah ada aturannya. Jadi kecuali intel nggak apa-apa lah janggut panjang gitu ya. Dikirain orang apa gitu. Jadi silakan janggut yang rapi, tidak jadi masalah karena janggut sunnah. Nah janggutnya Zulkhuwaisirah lebat, panjang, acak-acakan. Kemudian yang berikutnya mukal wa mukal itu tia, celananya cingkrang pakaiannya. Menggantung setengah betis. Makanya saya juga agak prihatin sekarang. Banyak di kantor-kantor itu PNS yang celananya cingkrang. Kalau saya jadi bupati gubernur tak marah itu. Ganti. Itu bukan uniform soalnya. Ini kan karena memang beragama pahamnya kaku. Padahal kata Nabi yang haram isbal itu isbal karena sombong. Itu yang diharamkan Nabi itu. Isbal itu memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Kalau di zaman dulu itu ciri orang kaya dan bangsawan pakaiannya nyengser di tanah. Nah Nabi nggak suka dengan kesombongan itu. Jadi yang haram bukan pakaiannya, yang diharamkan itu sombongnya. Nah kemudian yang berikutnya kita masuk ke hadis-hadisnya dulu. Kewajiban memerangi mereka semua. Nabi bersabda, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman, akan segera keluar sekelompok orang di akhir zaman. Mungkin zaman kita mungkin ya. Al-ahdatsul asnan, usia mereka muda-muda. Makanya mereka itu muda-muda. Semangat-semangat. Ya yang 120 kemarin itu muda semua itu. Semangat-semangat mereka semua. Sufahaul ahlam, tapi sayang otak mereka rusak. Bahasa itunya apa? Brainwashing ya. Pencucian otak. Otaknya sudah tercuci. Makanya orang-orang yang sudah tercuci otak itu kayak predator. Kayak predator. Ngerampok saja halal. Itu yang baru ditahan petugas ya. Yang baru ditahan itu pernah ngerampok motor. Untuk apa? Biaya jihad. Kemana saya ketemu Pak Muhammad Solihin. Dia ex narapidana terorisme yang ngerampok bank di Prengsewu. Orangnya kecil. Nggak nyangka kita kalau ngerampok bank, Pak. Nggak ada tipe-tipenya. Tapi demi biaya jihad, dia ngerampok bank. Alhamdulillah sudah keluar dan beliau bertaubat. Tidak akan mengulangi lagi ajaran yang kayak gitu modelnya. Karena otaknya rusak. Semua dilakukannya. Karena sudah dicuci otak. Kalau cuci otak itu kan luar biasa bahayanya ya. Dulu ada polwan kan, yang hampir jadi pengantin, yang ditangkap di bandara Juanda Surabaya kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak segera ditangkap ngebom dia. Oh nggak enak betul judulnya ya.
Polwan ngebom, jadi pengantin teroris. Nauzubillah. Ini buat teman-teman ini ntar lagi tayang film. Tayang film kejadian 2018 yang di Lapas Brimob Kelapa II ya, yang Brimob disilet-silet itu. Subhanallah. Teman dekat saya Ibda Iwan. Sekarang tugas di Lampung beliau di Densus. Beliau cerita itu dia yang saksi hidup yang selamat ya, yang ditukar makanan. Subhanallah, sadis betul Ustaz katanya. Dicabik-cabik, disilet-silet kan begitu ya. Sadis betul mereka itu. Ya, mungkin lebih sadis dari PKI bahkan gitu. Nah ini ya kalau sudah atas nama agama itu ya racun betul. Kalau bahasa orang sekarang apa? Mabok agama itu namanya. Ya, memang betul ada bahasa mabok agama. Kalau kata filsuf itu gini, religion is an opium for the people. Bahasa Inggris kita. Agama itu adalah candu buat masyarakat. Hati-hati. Karena nggak semua orang yang bicara agama itu tuh maunya agama. Jadi kalau kiai ngomong agama udah pasti agama, belum tentu. Wa ma yantiqu anil hawa. Hanya nabi kalau ngomong nggak pakai hawa nafsu, hanya nabi. Jadi buat Pak polisi juga kalau ngeliat orang bicara agama kok agak aneh, jangan cepat percaya. Jangan-jangan itu maunya dia, itu hawa nafsu dia. Hati-hati sekali. Orang mengkamuflase agama sedemikian rupa. Apalagi bahasanya ngelawan pemerintah. Ini bahaya nih. Karena bubar negara kita ini. Saya balik lagi ke tadi. Otak mereka rusak. Cuman mereka nipu kita, kata Nabi. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka kalau ngomong selalu beratas nama Al-Quran dan hadis. Perkataan khairul bariyah. Makanya banyak orang awam tertipu, Pak. Dikit-dikit hadis, dikit-dikit Quran. Pokoknya kita mah Quran sunnah aja kata mereka. Ketipu kan orang awam. Apalagi orang yang baru ngaji. La yujawizu imanahum hanajrahum. Tapi ingat kata Nabi, iman mereka itu tidak pernah lewat kerongkongan mereka. Enggak sampai di sini. Hanya di mulutnya saja mereka bicara Al-Quran. Di mulut mereka bicara hadis. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar romiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Maksudnya apa? Hari ini dia sholat bersama kita, besok dia akan menghalalkan darah kita. Wa yaqtuluna ahlal Islam. Mereka akan memerangi saudara-saudara se-Islamnya dan menghalalkan darah saudara non-Islamnya. Coba, dari mana mereka dapat pembenaran ngebom jemaat gereja yang lagi ibadah? Dari mana? Ngebom vihara misalnya. Dari mana? Padahal ada hadisnya kan? Man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh saudara non-muslimnya. Tak ulang lagi nih. Barang siapa yang membunuh saudara non-muslimnya, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Jangankan surga, baunya aja nggak dapat. Terus alasan pembenaran mereka apa gitu? Ngebom tempat ibadah, jemaat yang sedang beribadah. Saya jadi ingat kejadian 2001 ya. Rianto Banser. Nah, ini Pak polisi ya. Banser itu jangan dimarahin, jangan dibully. Walaupun mereka punya seragam semi militer, tapi mereka membantu aparat, Pak. Dan mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin itu. Rianto pas misa malam Natal 24 Desember, misa malam Natal, ada bom di bawah kursi jemaat. Rianto tahu dan dikasih tahu jemaat keluar semua menyelamatkan diri. Rianto ngambil bom, tapi sayang bom meledak dalam pelukannya. Dunia internasional memberitakan Rianto mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin. Apa kata dunia internasional? Ternyata muslim di Indonesia adalah muslim yang melindungi, mayoritas yang rahmatan lil alamin. Menurut saya Rianto adalah pahlawan kemanusiaan, pahlawan rahmatan lil alamin. Itulah Islam yang sesungguhnya, melindungi. Orang kadang ngebully itu Banser satpam gereja. Walaupun Banser enggak pernah ngebalasnya itu. Mereka tulus demi negara, tulus demi Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi balik lagi, hari ini dia sholat bersama kita, besok dia akan menghalalkan darah kita. Nah, Nabi kemudian keluar perintahnya. Ini kalimat pentingnya. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum. Maka dimanapun mereka, kalian temui mereka, apabila mereka semua sudah keluar, kata Nabi, teroris itu sudah bermunculan, perangi mereka.
Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi teroris itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Jadi memerangi teroris itu hukumnya wajib karena fi'il amr ini. Dan memerangi teroris itu pahalanya besar. Dan yang mati kata Nabi karena perang melawan Khawarij itu adalah sebaik-baiknya kematian. Mati syahid yang nilainya paling tinggi, mati perang sama teroris. Jadi sebetulnya yang mati syahid itu bukan teroris, tapi petugas yang gugur karena perang melawan teroris. Kalau terorisnya mati sangit, bukan mati syahid. Kayak bom tempo hari itu di mana, Surabaya apa ya? Bom, ngebom gereja, yang mati dia dewe, rasain loh. Yang mati dia dewe kan. Cuman gak enaknya itu selalu atas nama Islam memperburuk citra Islam. Alhamdulillah ya jemaat nggak ada yang wafat, tidak ada yang meninggal dunia. Ya terorisnya mati, ya mati sangit lah dia. Rasain bagaimana di akhiratnya nanti. Nah, saya tambahkan hadis yang berikutnya. Ustadz, ada yang nanya, kan teroris itu kayaknya soleh-soleh banget, bukan cuman penampilan. Penampilnya soleh, misalnya rajin ibadah, baca Qur'annya paseh-paseh. Nabi sudah bersabda. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim semua ini Pak. Kalau hadis dhaif nggak saya pakai pokoknya. Hadis sahih semua ini. Nabi bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku kata Nabi. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Bahkan mereka semua menghafal Al-Qur'an. Nah, ini saya tahulah sekarang banyak polisi juga mulai religius soleh ya. Soleh bagus-bagus. Ingin anaknya hafal Quran Pak. Hati-hati masukin anak ke rumah tahfiz. Hati-hati. Nanti begitu masuk rumah tahfiz, romat bendera haram. Kemudian nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Cium tangan bapaknya aja haram. Ada yang begitu. Hati-hati. Kalau di Bandar Lampung itu sudah saya tandai berapa titik itu. Sudah begitu. Mereka eksklusif, mereka tertutup. Cuman orang tua ini nggak paham kan. Taunya anaknya biar hafal Quran aja ke sana. Hati-hati. Saya tidak mengatakan semua rumah tahfiz, saya juga bikin rumah tahfiz. Saya punya rumah tahfiz, Pak. Saya juga lagi bangun pondok pesantren. Jadi bukan menjelekkan pondok. Ada ribuan pondok aman-aman aja, bagus-bagus saja. Makanya saya sering mengkantar pernyataan orang, Ustadz, sekarang ini ulama dizolimi. Ulama yang mana? Ada ribuan ulama kiai aman-aman aja. Ada ratusan ribu pesantren, adem-adem aja. Ada jutaan santri, enak-enak aja. Bahkan sekarang santri bisa masuk Polri. Hafal Quran masuk Akpol. Hafal Quran masuk Akmil. Hebat sekarang Pak. Zaman dulu, lulusan pesantren, dapat ijazah aja enggak. Sekarang hebat ini. Luar biasa. Masuk Unila Fakultas Kedokteran hafal Quran. Bapak-bapak punya anak hafal Quran 30 juz. Masuk Unila kedokteran, jadi dokter anak kita. Biaya kuliahnya rendah, bahkan dapat beasiswa. Masuk Akmil juga begitu, Akpol juga begitu. Luar biasa sekarang. Sudah sedemikian maju. Zaman dulu, poluan pakai kerudung nggak boleh. Sekarang bisa. Apa yang dizalimi? Umat Islam dizalimi yang mana? Ya kalau yang berbuat kriminal ya ditangkap lah. Saya ini Pak, walaupun sudah ceramah di Polda di mana-mana, kalau saya berbuat kriminal ya tangkap. Jangankan saya, jenderal saja kalau berbuat kriminal ditangkap. Betul nggak kira-kira? Nggak ada orang kebal hukum di dunia ini, negara-negara hukum. Apa kata Nabi? Fatimah, ini Fatimah itu anak kesayangan Nabi kan. Fatimah ini kalau maling saya yang potong tangannya kata Nabi. Jadi jangan mentang-mentang merasa keturunan kemudian kebal hukum, nggak boleh yang sedemikian rupa. Ini namanya mengkamuflase agama. Ini balik lagi ke hadis tadi saya. Wa yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Di mana bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dengan bacaan Qur'an mereka. Tuh, Pak. Nabi ini ngomongnya bukan sama saya, bukan sama kita. Nabi ini bersabda di depannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bacaan Al-Qur'annya Abu Bakar nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan teroris itu. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai'. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Coba kita bandingkan saja. Petugas Densus 88 yang ngejar teroris.
Paling sempatnya sholat doang tuh petugas. Paling sempatnya Pak. Yang lagi ngejar, ngeburu itu kan. Kadang-kadang sholat juga di jamak kosor kan. Bahkan mungkin nggak sempat itu petugas Densus baca Quran. Tapi terorisnya rajin, lebih rajin baca Qurannya. Kan begitu. Tapi jangan minder. Karena Nabi sudah katakan begini. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kalian akan minder kalau membandingkan amal kalian dengan amal para teroris itu. Karena lebih banyak mereka beramal daripada kita semua. Sampai segitunya Nabi katakan. Tapi itu jangan membuat kalian ragu memerangi mereka, kata Nabi. Tsumma idza kharaju fa idza kharaju faqtuluhum. Maka apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tuh, jangan ragu, kata Nabi. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. 3 kali Nabi nyebutnya. Fatuba liman qatalahum. Fatuba liman qatalahum. 20 kali. Beruntunglah yang memerangi mereka. Beruntunglah yang memerangi mereka. Beruntunglah yang memerangi mereka. Maka nanti di hari kiamat, kalau Allah bangkitkan, kamu di dunia jadi apa? Polisi. Jawabannya begitu. Di mana tugasnya? Densus. Kerjaan kamu apa? Nangkap teroris. Langsung masuk surga itu. Benar, langsung masuk surga. Ini catat pernyataan saya ya. Mau saya upload, langsung masuk surga. Hadisnya jelas. Maksud saya begini, ngapa polisi minder nanganin orang kayak gitu? Kadang-kadang minder itu karena belum tahu kan. Ustadz, mereka tuh soleh banget Ustadz. Jadi gimana? Jangan minder. Ini tugas. Tugas dari Allah, perintah dari Rasulullah, dan perintah dari negara. Udah jelas betul. Ada undang-undangnya. Subhanallah. Walaupun mereka tuh kadang-kadang ya, pakai framing luar biasa kayak kemarin tuh. Yang di mana? Di Metro. Framingnya apa? Petugas nyita Al-Quran. Dipiralkan se-Indonesia. Padahal apa? Sopan banget kan petugas itu. Ibu, kami menjalankan perintah undang-undang mau melakukan penggeledahan. Selesai penggeledahan, dapat barang yang diperlukan ibu. Ada titipan buat suami ibu di penjara. Ada nitip habatu sauda, madu sama Quran. Beritanya apa? Polisi nyita Al-Quran. Masya Allah, kelewatan tuh yang beritain. Kadang-kadang wartawan mohon maaf bersembunyi di balik undang-undang pers, kan begitu ya. Hanya cukup klarifikasi selesai. Tapi kan sudah kadang berita awalnya nyebar kemana-mana. Nah, yang Farid Omar Akbas sama Zain An-Najah, apa framingnya? Framing yang dibikin apa? Petugas Densus 88 mencederai kehormatan muslimah. Kan pernah baca kan gitu? Masuk kamar santri yang santrinya belum pakai baju. Untung Densusnya itu punya bukti, ada videonya. Sopan sekali. Mohon maaf ibu, izin kami menjalankan perintah undang-undang, akan melakukan penggeledahan. Tidak ada satupun petugas yang masuk kamar santri. Dan itu pun bawa polwan. Subhanallah. Andai kata nggak ada video itu, mungkin seantero Indonesia orang sudah mengecam petugas aparat penegak hukum. Kadang-kadang sedemikian rupa fitnah pun mereka halalkan demi kepentingan mereka. Karena ideologi yang sudah rusak. Jadi balik lagi, fatu baliman qatalahum. Beruntunglah orang-orang yang memerangi mereka. Nah, dikit lagi nih. Saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, seandainya bapak-bapak bingung betul. Karena memang levelnya kan kita ini tugas Pak. Belajar agama itu kan nggak waktu kadang terbatas kan. Kadang-kadang cuma lewat YouTube gitu ya. Lewat Google, nggak apa-apa lah. Tapi jangan terlalu serius lewat itu. Jangan semuanya. Ya bagusnya nonton YouTube saya gitu kan. Jangan lupa di subscribe ya. Subhanallah. Terus iklannya jangan dilewatin kan begitu. Biar rezekinya lancar juga. Jadi sekali lagi boleh, tapi jangan fokus ke sana. Karena kalau fokus ke sana, khawatir nantinya akan gurunya setan. Hati-hati. Tapi seandainya bingung betul, banyak paham ini itu, banyak kelompok ini itu, saya ingin sampaikan 2 hadis. Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalau kalian semua dihadapkan dengan perselisihan yang banyak, aliran yang banyak, kelompok yang banyak, pilihannya cuma satu. Fa'alaikum bisawadil a'zam. Ikutilah kelompok yang paling mayoritas, pasti selamat. Yang mayoritas itu apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Di Indonesia apa? NU dan Muhammadiyah.
Percayalah Pak. Silakan yang maunya ke NU, NU, maunya ke Muhammadiyah, Muhammadiyah. Yang lain juga nggak salah, nggak. Tapi ini mayoritas. Selama NU dan Muhammadiyah masih kuat di negeri kita ini, NKRI pasti aman. Tapi kalau NU bubar, Muhammadiyah bubar, saya nggak ngejamin Pak. Jadi apa negara kita ini? Takutnya saya jadi kayak Suriah itu. Karena ngapa? NU dan Muhammadiyah terbukti menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan berdirinya NU dan Muhammadiyah sebelum Republik ada kan? Makanya NU dan Muhammadiyah adalah pendiri negara kesatuan Republik Indonesia. Ini catatan pertama. Tapi ada yang kedua, Ustadz saya bingung lah, nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, nggak mau berpartai, apalagi polisi kan, memang harus netral. Kalau bingung betul, ketika umatku sudah banyak berfirqah, kata Nabi, hanya ada satu pilihan yang paling selamat. Firqatun najiyah, satu-satunya jalan selamat adalah wahyal jamaah, yakni berpihak kepada al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Negara. Karena al-jamaah itu adalah tempat berkumpulnya perwakilan pemimpin umat dalam rangka bersepakat dalam urusan mereka. Itu namanya al-jamaah. Dan satu-satunya institusi yang paling sah dan legitimate sebagai tempat berkumpul dan bersepakatnya para pemimpin umat hanya negara. Jadi al-jamaah itu bukan MUI, al-jamaah itu bukan NU, al-jamaah itu bukan Muhammadiyah, al-jamaah itu bukan LDII, al-jamaah itu bukan Khilafatul Muslimin, tapi al-jamaah itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau polisi bingung, pokoknya Ustadz saya nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, nggak mau ini itu, satu pilihannya, bela negara. Satu-satunya yang paling selamat ketika itu adalah yang membela negaranya sendiri. Terakhir, saya ingin closing. Apapun paham keagamaan yang kita anut, jangan pernah berpandangan negatif kepada orang lain. Boleh meyakini apa yang kita amalkan, tapi tak perlu menyalahkan orang lain. Jangan suka menunjukkan dengan tanganmu kafir pada orang lain. Jangan. Itu menyakiti. Menunjukkan bid'ah, jangan. Makanya pesan akas saya, sebelum akas saya meninggal dunia, apokas, kamu betul mengurus agama, betul. Satu pesan akas, jangan pernah merasa paling baik. Saya pikirkan, apa maksudnya kas? Udah, kamu pikir sendiri. Tapi pikir-pikir benar Pak. Kalau orang merasa paling baik, dia mudah menjelek-jelekkan orang. Kalau orang mau merasa paling benar, dia menyalahkan orang. Kalau dia merasa paling beriman, maka dia akan mengkafirkan orang. Ketika kita menunjuk kafir ke orang lain, maka kafir akan kembali kepada diri kita sendiri. Makanya ada anekdotnya ini, closingnya. Ada tukang cukur. Lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur, Pak, mau tahu nggak apaan anak paling goblok di dunia? Lu mana? Tuh di luar, Bejo namanya. Ada yang namanya Bejo nggak Pak? Nggak ada ya. Lo kok lo tahu Bejo paling goblok? Gua tes tiap hari nih Pak, Bejo goblok terus. Emang kayak mana lo ngetesnya? Yuk kita panggil lagi, Jo sini. Masuk Bejo, anak kecil 5 SD. Sama tukang cukur disodorkan, ditawarkan tangan kanannya uang 5.000, di tangan kirinya uang 1.000. Milih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000. Nah kan Pak, kata tukang cukur, emang goblok Bejo. Ada yang 5.000 tapi dia pilih yang 1.000. Selesai cukur rambut, pikir yang dicukur benar juga nih tukang cukur. Dia keluar, muncul rasa penasaran. Ketemu Bejo lagi. Jo sini dulu. Ada apa Om? Ini duit berapa Jo? 5.000 Om. Yang ini 1.000 Om. Gede yang mana Jo? Ya gedean yang 5.000 lah Om. Masa gedean yang 1.000? Kata dia. Nah itu lo tahu Jo, kata tukang cukur yang dicukur. Ngapa lo tadi pilih yang 1.000 bukan yang 5.000? Bejoknya ketawa, kata Bejo, oi Om, kalau itu mah kalau gua pilih yang 5.000, berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Iya kan Pak? Tapi kalau gua pilih yang 1.000 tiap hari gua dites, kata dia, mending dapat 1.000, yang penting tiap hari. Iya kan Pak? Tadi pada dapat 5.000 tapi sekali, kata yang dicukur, oi, yang goblok bukan Bejo, kata dia. Yang goblok tukang cukur. Makanya Pak, teriak-teriak orang goblok ke kita maksudnya.
teriak-teriak orang kafir, kafir nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Beragamalah secara bijaksana, yakinlah sekecil apapun perbuatan kita, kalau Allah ridho kita akan masuk surga. Innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala. Ada orang yang hanya berkata dengan satu perkataan, tapi Allah ridho kepadanya. Jadi nggak usah berat-berat beragamanya, jangan kasar-kasar, kita sederhanakan saja. Yang penting Allah ridho dengan kita semua. Baik, demikian dari saya. Kita berdoa dulu karena kita menempati gedung baru Polres Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mudah-mudahan tugas-tugas kita dimudahkan, semua dilancarkan dan dijauhkan dari bala bencana dalam menjalankan tugas sehari-hari. Allahumma amin.